学的。打屁股，一日不过三。你为什么做的？我们在鲁根学。Halo guys, kembali lagi bersama film-film seru di Erdana Movie. Kali ini admin akan menyuguhkan film seru yang dijamin seru. Film ini berjudul The Legend of the Condor Hero, What is Love yang rilis pada awal tahun 2025. Film ini menceritakan tentang Yango, seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pendekar sakti racun barat dan diasuh oleh Guo Jing hingga dia bergabung dengan sekte Quanzhen. Karena latar belakangnya yang kurang baik, ia sering dihina dan akhirnya menjadi murid Xiao Longli yang mengajarinya seni bela diri. Hubungan mereka kemudian berkembang menjadi cinta yang rumit dan penuh tantangan. Tak usah banyak cincong, yuk mari gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kisah bermula dari seorang pendekar sakti yang bernama Ouyang Feng yang dijuluki racun barat, yang sedang melatih anak angkatnya yang bernama Yango. Tak berselang lama muncullah para pendekar sekte Quanzhen. Mereka marah karena racun barat telah berani memasuki makam leluhur mereka. Namun racun barat menganggap mereka terlalu berlebihan. Lalu pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu, racun barat mengeluarkan jurus kungfu kodok andalannya. Namun dengan tepat waktu pendekar sakti bernama Guo Jing muncul dan menahan serangan pukulan racun barat dengan jurus 18 tapak naga. Lalu Guo Jing memberi hormat kepada racun barat karena mereka sebelumnya pernah bertarung di Gunung Huasan. Kemudian tanpa diduga penyakit pikun racun barat kambuh lagi, dia tidak ingat kepada Guo Jing, bahkan dengan namanya sendiri pun dia tidak ingat. Lalu racun barat pun segera pergi meninggalkan mereka. Saat Yango akan pergi, dia dihadang oleh putri Guo Jing yang bernama Pu'er. Lalu, Pu'er mengambil plakat Yango. Namun tiba-tiba istri Guo Jing yang bernama Rong-ar seperti mengenal wajah Yango yang sangat mirip dengan sahabatnya yang bernama Yang Kang. Dan benar saja ternyata Yango adalah putra Yang Kang, sahabat lama Guo Jing yang pernah berjanji menjadi saudara angkat. Bahkan Guo Jing lah yang memberikan nama Yango. Lalu Yango pun menceritakan jika dia tak pernah bertemu dengan ayahnya sendiri, dan sejak ibunya meninggal, Yango diasuh dan dilatih oleh racun barat hingga menjadi ayah angkatnya. Meski semua pendekar menganggap racun barat pendekar gila dan jahat, namun bagi Yango dia adalah seorang ayah yang baik yang selalu melindunginya. Setelah cukup lama mengobrol, Rong-ar memberitahu jika Hakim Roda Emas atau Raja Jinlun Dharma dan pasukannya sudah memasuki dataran tengah. Lalu dengan segera Guo Jing dan Rong-ar akan pergi mencari pendekar tua ketua sekte pengemis yang bernama Hongqi, karena dialah sumber informasi tersebut. Sementara itu, Yango akan dititipkan kepada sekte Quanzhen, karena jika Yango diajak justru akan membahayakannya. Awalnya Yango menolak, tidak ingin menjadi murid sekte Quanzhen. Namun Rong-ar menceritakan bahwa dulu 5 pendekar sakti bertarung di Gunung Huasan untuk membuktikan siapa yang akan menjadi pendekar nomor 1, dan pemenangnya adalah Wang Chongyang, yakni pendiri sekte Quanzhen. Setelah mendengar cerita itu, lalu akhirnya Yango pun setuju. Singkat cerita, Yango sekarang sudah berada di sekte Quanzhen. Sementara itu, Guo Jing akan menjemputnya jika urusannya telah selesai. Ketua pun segera mengumpulkan seluruh murid dan petinggi sekte untuk mengenalkan Yango sebagai murid baru. Semua menghormatinya karena mereka tahu jika Yango kini sudah menjadi anak angkat Guo Jing. Setelah itu, ketua sekte pun memberitahu guru yang akan membimbing Yango. Namun dengan kekonyolannya, dia malah berulah dan hormat kepada guru yang salah. Scene beralih. Hakim Roda Emas atau Raja Jinlun Dharma dan pasukannya telah membantai para pendekar dataran tengah. Tujuannya ingin merebut gudang senjata terbesar yang dimiliki Wang Chongyang, ketua sekte terdahulu. Jinlun telah mendapatkan info bahwa Guo Jing dan Rong-ar sedang mencari Hongqi, dan 7 pendekar Quanzhen pun sudah turun gunung, menyatukan seluruh pendekar dari penjuru negeri. Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba racun barat muncul untuk mencari putra angkatnya Yango. Lalu pertarungan singkat pun terjadi.
容全真七子的高手。 Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, sekte Quanzhen sementara dipimpin oleh dua petingginya yaitu Zhao Xijing dan Jiping. Mereka terlihat sedang menyaksikan pertarungan para muridnya untuk menunjukkan hasil dari latihannya. Lalu, tibalah giliran Yang Go membuktikan kemampuannya. 切磋一下。是，请吧。 Namun sang guru sangat kecewa melihat kemampuan kungfu Yang Go yang tidak ada kemajuan sedikit pun. Lalu Yang Go mengatakan, jika gurunya Zhao Xijing tak pernah mengajarinya kungfu, namun hanya menyuruh untuk menyapu dan bersih-bersih. Sontak saja hal tersebut membuat Zhao Xijing marah dan seketika menampar Yang Go. Yang Go terkejut dan marah saat Zhao Xijing mengatakan bahwa anak dan ayah sama-sama tak berguna. Dan ternyata Yang Kang memiliki histori yang buruk. Zhao Xijing yang tak suka kepada Yang Kang lalu menceritakan bahwa Yang Kang dulunya murid sekte Quanzhen. Namun dia telah berkhianat kepada guru dan leluhurnya, serta merugikan para murid sekte Quanzhen, hingga akhirnya dia tewas dengan mengenaskan. Jasadnya pun dibiarkan begitu saja. Mendengar hal itu sontak saja Yang Go terkejut dan tak percaya bahwa ayahnya pengkhianat besar sekte Quanzhen. 你胡说！ Akhirnya Yang Go pun ditangkap dan dikurung. Yang Go yang sedang dikurung masih teringat perkataan Zhao Xijing dan tak percaya jika ayahnya seorang pengkhianat. Lalu tak berselang lama datanglah seseorang yang mengantarkan makanan. Kemudian Yang Go memukulnya hingga pingsan. Dia memutuskan untuk pergi dari sekte Quanzhen. Namun di tengah perjalanan Yang Go terkejut melihat para murid yang sudah terkapar. Dan sialnya lagi, Yang Go yang menjadi tersangkanya. Padahal yang melakukannya adalah utusan Raja Jinlun yang bernama Pangeran Hudo. 你看到了？你们来了！拿下！别跑！ Yang Go pun terus dikejar hingga memasuki gunung terlarang yang bernama Gunung Zhongnan. Namun, Zhao Xijing mengabaikan aturan tersebut dan terus saja mengejar Yang Go meski sudah diperingatkan oleh Jiping. Mereka pun memasuki hutan lebih dalam lagi hingga akhirnya Yang Go pun tertangkap. 别！哎，你笑什么？ Zhao Xijing marah dan semakin membenci Yang Go karena telah mempermainkannya. Lalu sesaat sebelum Zhao Xijing akan menghabisi Yang Go, tiba-tiba muncullah penunggu sekte makam kuno yang bernama Xiao Longli. Dia marah karena murid sekte Quanzhen telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka. Siapapun muridnya yang memasuki wilayah terlarang, maka harus dihukum berat. Lalu dengan segera Jiping meminta maaf atas kesalahannya, dengan alasan terpaksa memasukinya karena mengejar seseorang yang telah menghabisi para murid sekte Quanzhen. Kemudian Xiao Longli pun memaafkan dan membiarkan mereka pergi. 你又如何？先回去再说。快走！ Di saat para murid sekte Quanzhen kembali pulang, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka tersesat dan tak sengaja bertemu dengan pendekar wanita yang bernama Limo Chou, yakni kakaknya Xiao Longli. Limo Chou terkenal kejam dan sadis. Hal itu dibuktikan dengan dibantainya para murid sekte Quanzhen. 就因为这个， 师弟，有杀人了！ Setelah membantai para murid sekte Quanzhen, Limo Chou segera menangkap Yang Go. Lalu dengan mengatakan, jika Yang Go adalah murid Xiao Longli, akhirnya dia pun dibebaskan. Namun Limo Chou meminta diantarkan menemui Xiao Longli. Tentu saja hal itu membuat Yang Go panik dan bingung, karena dia sama sekali tidak tahu harus kemana. 古墓派的小龙女了。那什么时候收了个徒弟呀、说，你这样的大美人，也还敢喜欢我吗？那左边， Setelah lama berjalan, akhirnya mereka pun bertemu dengan Xiao Longli. Limo Chou dan Xiao Longli sudah sejak lama berselisih karena Limo Chou telah dianggap berkhianat oleh gurunya. Kemudian Limo Chou meminta benda pusaka yang bernama Sutra Giok dan mengancam akan menghabisi Yang Go jika tidak diberikan. Namun Xiao Longli tetap menolak dan pertarungan pun terjadi hingga akhirnya Limo Chou berhasil diusir dengan teknik lebah hitam. Sementara itu, Yang Go yang masih berada di sana dibawa oleh Xiao Longli ke dalam makam leluhur sekte makam kuno.
Yang Go terkejut saat mendengar aturan sekte makam kuno, yakni jika ada orang lain memasuki makam tersebut, maka dia harus tewas. Kemudian, tak ada pilihan lain. Yang Go pun memohon untuk diangkat menjadi muridnya agar aturan tersebut tak berlaku baginya. Xiao Longli pun menerimanya agar Yang Go tetap hidup. Dan mulai saat itu, Yang Go memanggilnya Bibilung. 你今生今世都是古墓弟子。比死在这儿好。你说不过这辈子都愿意听姑姑的话。倘如果 Setelah itu, Bibilung memperlihatkan pusaka sekte makam kuno yaitu Kitab Sutra Giok. Kitab ini adalah kesaktian bela diri tingkat tinggi namun harus berlatih berdua dan tidak bisa sendirian. Yang Go pun bersemangat ingin mempelajarinya bersama Bibilung. Namun sebelum berlatih, Bibilung menjelaskan beberapa tahap yang harus mereka tempuh. Kemudian Bibilung membawa Yang Go ke tempat terdingin. Mulai saat itu Yang Go harus tidur di tempat tidur es yang terbuat dari batu giok dingin untuk melatih tenaga dalamnya. 这寒玉床在上面练功印，这是玉风浆，能助你。哇，姑姑，这么快就睡了？ Sementara itu, Limo Chow terlihat masih sangat berambisi, ingin memasuki makam kuno untuk merebut Kitab Sutra Giok. Lalu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan Pangeran Hudo yang mengajak bergabung dengan Raja Jinlun. Namun, Limo Chow menolak, dan tak lama Pangeran Hudo pun pergi. Sementara itu, di tempat lain, Yang Go sudah mulai berlatih dari tahap awal berpasangan dengan Bibilung. 将其发挥极致，是，姑姑，赵知兴没教我招式。全真剑法大派的功效，能加快休息速度，与心经先发起。当初你与好啊，就算打死我，我也。你倒是收。 Scene beralih, Zhao Xijing yang masih dendam kepada Yang Go segera mengumpulkan seluruh murid dan akan kembali ke Gunung Zhongnan untuk mencari Yang Go. Lalu Jiping mengingatkan jika belum tentu Yang Go pelakunya. Namun Zhao Xijing tetap saja ingin menghabisi Yang Go. Lalu mereka pun segera berangkat. Mereka berdua terus berlatih dan telah berhasil melewati tahap 2 dengan teknik menggabungkan dua pedang. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Limo Chow dengan tujuan yang masih sama, yakni ingin merebut Kitab Sutra Giok. Tentu saja mereka berdua menolaknya. Sekarang kesempatan bagi Yang Go bertarung untuk memperlihatkan hasil latihannya selama ini. 好啊，臭小子，竟不听！我也飘身而进，都让你老实点，还。 姑姑， Mereka berdua memutuskan melarikan diri karena luka dalam Bibilung kambuh lagi akibat racun dingin Limo Chow yang sulit disembuhkan. Kemudian di saat akan keluar, Bibilung memutuskan akan menghancurkan pintu makam kuno selamanya bersama Limo Chow. Lalu dia menyuruh Yang Go untuk segera pergi. Namun secara mengejutkan, Yang Go memutuskan untuk kembali saat pintu akan tertutup. Yang Go ingin menemani Bibilung apapun resikonya. Kini mereka bertiga terjebak di dalam makam kuno untuk selamanya. Bibilung yang terluka semakin parah memutuskan untuk memasuki peti. Namun, Yang Go pun ikut masuk karena ingin menemaninya hidup dan mati. Kemudian Bibilung menjelaskan bahwa menurut aturan sekte, jika ada seseorang yang rela mati, maka semua aturan makam kuno akan hilang dan diperbolehkan untuk turun gunung. Namun kini mereka terjebak dan tak bisa keluar lagi. Lalu tak berselang lama Limo Chow muncul, namun dia tak mengetahui keberadaan mereka berdua. Secara mengejutkan, ternyata di penutup peti ada petunjuk bahwa sekte makam kuno memiliki ruang rahasia bawah tanah. Kemudian mereka pun segera keluar. 别怪我不念同文救死。你看，这个奇怪。应该是冰火库其中一个库房。 Mereka akhirnya selamat untuk sementara waktu dari kejaran Limo Chow dengan memasuki ruang rahasia yang ternyata penyimpanan gudang senjata yang diincar oleh Raja Jinlun. Kemudian Yang Go menemukan jalan keluar melalui saluran air dan tak lama Limo Chow pun berhasil menemukan ruang rahasia tersebut. 冰火库，你身体怎么这么老啊？不会的，不会。 Setelah berada di luar, lalu penyakit Bibilung semakin parah dan tidak ada jalan lain. Mereka berdua harus menyatukan energi untuk mengeluarkan racunnya. Sementara itu, Zhao Xijing dan para murid telah tiba di Gunung Zhongnan. Mereka berpencar mencari keberadaan Yang Go. Sementara, Yang Go yang masih melakukan ritual menyadari jika mereka sudah mulai mendekat. Yang Go pun segera menghentikan ritualnya dan akan menghadapi mereka. Sementara Bibilung masih meneruskan ritualnya. Dan akhirnya Yang Go pun menampakkan dirinya. Dan pertarungan pun terjadi.
不怕过后的岳居然与古墓派的妖女勾结。怎么可能？这什么武功？ Yanggo akhirnya berhasil mengusir mereka semua. Namun tiba-tiba Limo Chao muncul. Sementara itu Bibilong yang masih melakukan ritual belum bisa menggerakkan diri. Lalu dengan mengejutkan Jiping yang menyukai Bibilong mendekatinya dengan penuh hasrat. Bibilong pun menyangka dia adalah Yanggo. Padahal Yanggo sendiri tidak tahu sama sekali dan sedang bertarung dengan Limo Chao. Lalu Jiping pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bercocok tanam dengan Bibilong. Dalam pertarungan itu, Yanggo mulai kewalahan menghadapi Limo Chao. Lalu Limo Chao mengancam akan menghabisi Yanggo jika tidak memberikan kitab sutra giok. Tak berselang lama racun barat muncul untuk menolong Yanggo. Limo Chao langsung terkejut dan segera pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Yanggo pun menemui kembali Bibilong yang telah berhasil menghilangkan racunnya. Namun, Yanggo bingung saat Bibilong mengatakan dia telah melakukannya. Dan mulai saat ini, jangan panggil lagi Bibi, karena sudah resmi berpasangan. Bibilong meminta untuk dinikahi. Yanggo yang tak mengerti dan tak tahu apa-apa tentu saja sangat terkejut dan dengan spontan menolak karena belum terpikir hingga sejauh itu. Tentu saja hal itu membuat Bibilong sangat kecewa dan segera pergi meninggalkan Yanggo. Sin beralih ke sekte Quanzhen. Di sana terlihat semua murid babak belur dihajar Yanggo. Tak berselang lama, Raja Jinlun dan para muridnya mendatangi sekte Quanzhen. Raja Jinlun mengancam Zhao Xijing dan Jiping untuk mengatakan di mana keberadaan gudang senjata itu. Namun mereka berdua sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu tiba-tiba Limo Chao muncul. Dia mengatakan jika mengetahui dan melihat di mana keberadaan gudang senjata tersebut dan akan membantu mendapatkannya, namun dengan syarat harus ditukar dengan kitab sutra giok. Sementara itu, Yanggo yang sedang mencari Bibilong tak sengaja bertemu dengan ayah angkatnya. Dia sedih dan menceritakan bahwa Bibilong ingin menikah dengannya, namun Yanggo menolak karena tak mungkin seorang murid menikahi gurunya. Lalu sang ayah pun menasihati kalau itu semua sah-sah saja dan boleh terjadi. Akhirnya Yanggo pun mengerti dan akan mencari Bibilong untuk menikahinya. Lalu, tanpa diduga, ayah angkatnya memberikan ilmu kesaktian tingkat tinggi kepada Yanggo. Sin beralih, Guojing dan para pendekar sekte Quanzhen masih mencari keberadaan ketua sekte pengemis Hongqi. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan Zhao Xijing dan Jiping yang diikat dengan kondisi luka yang cukup parah. Lalu Guojing dan ketua sekte Quanzhen dengan segera mengobati mereka. Tak berselang lama, datanglah dua pendekar utusan Jinlun Dharma, lalu dengan terpaksa hanya Rong Ar yang harus menghadapi mereka. Karena jika Guojing dan ketua membatalkan pengobatan secara paksa, maka akan mengakibatkan kematian karena terkena serangan balik dari energinya. Dan tanpa diduga ternyata semua ini adalah siasat Jinlun Dharma untuk menjebak Guojing dan ketua sekte Quanzhen. Sementara dia sendiri akan mendatangi gudang senjata dengan diantar oleh Limo Chao. Guojing sangat khawatir dengan keselamatan istrinya yang sedang hamil, sementara dia tak bisa melakukan apa-apa. Namun tiba-tiba dengan tepat waktu Yanggo muncul. Kemudian, dia pun menceritakan semua kejadian yang terjadi di sekte Quanzhen di depan para petinggi sekte Quanzhen, bahwa Hudo lah pelaku utama pembantaian tersebut. Setelah itu, Rong Ar segera meminjamkan tongkatnya kepada Yanggo untuk melawan mereka. Akhirnya, Yanggo berhasil mengusir mereka dari sana, hingga Guojing dan ketua kini berkonsentrasi meneruskan pengobatannya. Sin beralih ke Jinlun Dharma dan Limo Chao yang sudah berada di dalam gua. Lalu mereka dihadang oleh Xiao Longli. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Tak berselang lama Yanggo muncul untuk membantu Bibilong. Tentu saja hal itu membuat Bibilong bahagia.
是姑姑保护，让过儿来保护。年纪轻轻就如此深厚，先打倒你！如果我们以别的方式相遇， Saking asiknya bertarung, Bibilung dan Limo Chou sampai terjatuh ke dalam jurang api. Kemudian Bibilung mencoba menyelamatkan Limo Chou dengan mengikatnya meskipun dia adalah orang jahat. Namun akhirnya Limo Chou pun tewas terjatuh ke jurang api itu. Lalu dengan segera, Yang Go menyelamatkan Bibilung. Setelah itu mereka pun melanjutkan pertarungannya. Raja Jinlun terlihat sangat murka karena peta gudang senjata habis terbakar. Dan kali ini dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi mereka berdua. Yang Go dan Bibilung pun akan menggunakan jurus terakhirnya dari kitab Sutra Giok, yakni dengan menggabungkan dua pedang berpasangan. Kemudian Raja Jinlun Dharma atau Hakim Roda Emas akhirnya tewas. 这是最后一式，收。 失望无惧。 Yang Go atau yang biasa dikenal Yoko kini akan hidup bersama Bibilung. Namun semua rencana tak bisa diprediksi. Semua berawal ketika Yoko mendatangi sekte Quanzhen. Lalu Guo Jing akan menikahkan Yoko dengan putrinya Puar. Namun dengan tegas Yoko menolak karena dia akan menikahi Bibilung. Sontak saja hal itu membuat semua murka. Dan singkat cerita, Jiping mengakui kesalahannya karena dia telah merebut kesucian Bibilung yang terdengar oleh Puar. Kemudian Puar pun menceritakan kepada Yoko dengan versi yang berbeda bahwa Bibilung dan Jiping telah berselingkuh. Tentu saja hal itu membuat Yoko sangat marah. Dan terjadilah pertikaian besar yang membuat satu tangan Yoko terputus. Setelah itu, Yoko pun pergi dan tidak sengaja bertemu Pangeran Hudo. Lalu Pangeran Hudo menendang Yang Go hingga dia terjatuh ke jurang hitam. Dari sanalah kehidupan Yoko akan dimulai dan dia akan menjadi seorang pendekar tak tertandingi dengan julukan pendekar Raja Wali Sakti